Kita penyuluhan dulu ya, nanti baru sedikit sosialisasi mengenai gerakan senam gerakan sehat beserta prolanis begitu. 335 jadi 3 jalan santai, 3 jalan cepat, diulang sampai 5 kali. Jadi karena 6 menit kali 5 otomatis 30 menit. Jadi seperti saya jelaskan kemarin bahwa kita itu harus minimal sehari jalan minimal 30 menit atau seminggu minimal 150 menit. Ternyata dengan kegiatan itu ternyata bisa menurunkan gula darah, juga bisa menurunkan tensi. Jadi bagi kita semua, baik itu yang sakit hipertensi, sakit diabetes atau sakit yang apa saja, jadi usahakan untuk gerak ya, gerak minimal 30 menit tadi, karena ternyata itu akan bisa mencegah beberapa penyakit. Selain itu masih juga pola makan ya, pola makan juga harus dijaga. Ingat kalau sudah gula, mungkin untuk panjenengan semua kan sudah sepuh-sepuh ya. Jadi untuk menara itu harusnya lebih gampang daripada yang masih di bawah 50 tahun, 40 tahun itu. Karena kalau sudah agak tua kan ngapain sih, tinggal ini aja kan, insya Allah lebih bisa. Tapi kalau anak muda kan masih harus kerja, ngapain ini, dan betul wah kamu lemes kerja gimana, akhirnya tetap aja manis, terus ini lupa minum es teh manis, akhirnya gula susah terkendali. Jadi moga-moga aja nanti untuk panjenengan yang pasti sebagaimana kita ketahui penyakit DM ataupun hipertensi ini, terutama yang DM itu ternyata genetik ya. Jadi orang tua yang mempunyai diabetes, anak-anak tentunya risiko untuk terkena diabetes. Makanya kemarin ada beberapa yang sudah saya minta untuk membuat itu loh, pohon ini, jadi silsilah itu loh, keluarga. Jadi bapak ibu punya anak, nah nanti bapak ibu dari suami sama istri ditemuke. Nah dari riwayat panjenengan sama suami nanti ke atas, jenengan kan ada diabetes, telusuri bapak ibu panjenengan ada diabetes tidak? Ada yang gitu kan? Di sini rata-rata gitu ya. Cuma di atasnya bapak lagi itu pada nggak tahu, karena masih orang dulu kan nggak ngegas ya. Dan penyakit diabetes itu juga munculnya setelah pola makan yang nggak benar, kehadiran yang ada di akhir-akhir ini. Jadi dulu mungkin orang masih sehat, kuat, jadi terus. Dan setelah kita tahu nanti ya, setelah tahu silsilah itu oleh bapak ibu gula, engko anak gula, engko cucu-cucu ini ya gula. Jadi makanya hati-hati. Jadi mulai dengan putra-putra nih, putu-putunya ngumpul, dikasih tahu kalau bapak ibu itu ada gula, jadi pada jaga pola makan. Kalau sudah ada riwayat genetik untuk ada diabetes, terus kita bisa mencegah. Nantinya oh bapak ibu ada gula, berarti aku mulai banyak minum air putih, jangan ini kan aku cek aku cek sehat, nggak apa-apa maam, sak puas-puasku. Nanti begitu kena gula bingung ya, karena begitu sudah kena gula hampir 100% itu seumur hidup itu digeser aja kursinya bu. Jadi gitu ya. Jadi karena gula, hipertensi itu penyakit ini seumur hidup, dan pengobatannya tidak cukup dengan obat, harus dengan selain obat dengan apa? Olahraga, terus makanan, sama tidak boleh stres. Ini yang nanti kita bahas paling akhir kan. Dan inilah yang paling susah, mana bisa orang hidup tanpa masalah, dan kita harus bisa naik turunkan gitu. Dan mulai tahun depan itu BPJS sudah mulai menggalakkan untuk peserta prolanis atau semua peserta, nggak hanya yang prolanis itu sebaiknya bisa olahraga sendiri. Jadi seperti yang kemarin saya ajarkan, yaitu olahraga apa? Yang untuk diabetes itu sebenarnya untuk yang lain
diabetes itu ya, senam kaki diabetes itu. Siapa yang masih rutin melakukan senam kaki diabetes? Rutin ya, pertahankan karena komplikasi gula yang paling ringan apa? Itu merasa kesemutan di kaki, dan kaki itu harus sering dilihat, disayang, dilapis, dicuci, dicek, ada kelapus enggak, ada luka enggak. Begitu ada sesuatu yang enggak beres di kaki, segera konsultasi ke saya. Jangan sampai sudah luka borok, bau, aduh, nggak tahu, nggak sadar karena lukanya nggak ada rasanya. Jadi akhirnya pengobatannya lama, malah berisiko amputasi karena sudah gangren, ininya mati. Dan itu banyak, terutama bagi orang-orang yang sepuh, anaknya banyak tapi jauh semua, nggak ada yang merawat. Terus kedarola kena apa di mana gitu, terus dia nggak gagas, udah tahu-tahu seperti itu banyak juga. Jadi gitu. Terus untuk DM dan hipertensi ini ternyata merupakan fondasi dasar untuk penyakit yang lain. Jadi kalau gula darah dengan terkendali, hipertensi dengan terkendali, insya Allah penyakit seperti gagal ginjal, seperti stroke, seperti jantung itu bisa kita cegah. Karena 3 penyakit itulah yang ternyata kosnya paling besar, paling banyak, dan kalau sudah diobati kami sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa produktif lagi gitu loh. Kan enak, sebenarnya kan kita kan sakit nih, sakit berobat, harapannya kan sembuh, dengan sembuh nanti bisa produktif lagi, ya gitu kan. Nah tapi kalau sudah kena 3 itu auzubillah nih, tapi ya namanya orang, kita kan juga harus ikhtiar. Namanya sakit, siapa sih yang mau sakit, ya kan? Terus jadi kita tetap harus berusaha. Kok kita sudah berusaha minum obat, sudah berusaha jaga ini, kok masih sakit, ya memang sudah takdirnya. Minimal kita harus bisa pola ini. Kadang kan protes, aku sudah minum obat, aku sudah makan gini, kok masih sakit, protes ya. Nah itu bukannya sakit tambah sembuh, malah tambah parah. Dan kejadian itu banyak apa sedikit. Jadi kalau sudah sepuh, pokoknya banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah. Jadi udah nggak usah banyak mikir macem-macem. Anak putus urusan tanggung jawabannya sudah selesai sampai dia menikah itu ya. Kadang kan mesti ke bawah sampai apalagi satu rumah, jadi susah itu di depan mata. Gitu ya. Orang tua itu cukup mendoakan dan doanya semoga makbul dan Allah mudahkan semuanya. Gitu. Jadi ini ya, jadi kita bahas manajemen diabetes untuk yang keempat, yaitu stres ya. Jadi kok kayak gitu mas? Ya, tujuan penyuluhan ini yang pasti seperti saya jelaskan tadi, yaitu kita akan berusaha untuk memahami antara hubungan stres dengan diabetes maupun hipertensi, mengetahui dampak stres terhadap gula darah dan tekanan darah. Jadi ternyata stres itu nanti bisa mengakibatkan gula darahnya tinggi. Siapa yang sudah membuktikan ini? Ketika mau mantu, pikirannya kan masih kemerungsung itu. Bisa mikir duit, pikir lah, itu nggak bisa tidur, tahu-tahu tensi naik, gulanya naik. Mempelajari cara mengelola pikiran dan emosi ya. Jadi kalau sudah tahu kondisi seperti itu, ya jangan diteruskan. Harus seperti caranya emosi dan pikirannya itu bisa terus strateginya gimana untuk memanage stres itu sehari-hari. Apa sih stres itu? Stres apa? Reaksi tubuh terhadap tekanan, tantangan, atau perubahan bersifat normal, tetapi berbahaya bila berkepanjangan. Orang stres itu sebenarnya normal. Dunia tenang-tenang tiba-tiba ada berduduk dan kaget ya, pasti kaget. Tapi gitukah kita diam sebentar. Yang pertama
ada kejadian apa-apa langsung itu lah, biasanya kan menimbulkan stres yang paling besar. Memang yang bisa ini cuma dirinya sendiri, orang lain itu paling cuma ngasih nasihat, masuk kanan, keluar kiri, ini rasanya itu hanya bisanya dengan banyak iya mendekatkan diri sama Allah. Kita itu siapa sih, mau dan pengen semua sih enak terus di atas, karena kan roda itu berputar ya, kadang di atas, kadang di bawah ya. Dan untuk stres yang berkepanjangan ternyata ini akan mempengaruhi emosi otomatis akan udah marah ya, padahal biasanya ngomong gini aja, ngomongin enak, ini tiba-tiba terus pengaruh fisik juga, terus pengaruh perilaku dan pikiran. Terus apa sih hubungannya stres dengan diabetes dan hipertensi? Ya, untuk pada diabetes, pada penderita diabetes, stres ini ternyata dapat meningkatkan kortisol dan adrenalin. Dimana karena meningkatnya kortisol ini akibatnya apa? Ternyata gula darah kita menjadi meningkat, naik. Mungkin yang sudah punya gula darah penyakit diabetes itu yang tadinya stabil di 120 itu langsung seret banget. Tapi begitu sadar, sebenarnya kalau orang punya gula kayak gini, jenengan tuh punya alat yang stick itu loh, itu lebih baik. Apalagi yang gulanya tidak terkontrol. Kalau terkontrol sih masih bagus, masih bisa kita setiap 1 bulan sekali minimal di sini dengan budi sehat itu. Tapi kalau yang susah kok, ada ya kayaknya yang susah terkontrol. Siapa ya? Yang gulanya tinggi terus? Bu, ya. Ada sudah insulin ya Bu ya? Insulin berapa dosisnya Bu? 18 ya? Sudah insulin juga udah pendek. Kalau dikira-kira kenapa ya Bu ya? Kira-kira kenapa ya Pak gulanya itu kok cenderung tinggi? Padahal kan sudah dapat ini ya, insulin sama insulin Pak 3 kali sama sekali ya. Oh mik ya, yang mik ya pagi sore ya. Sama obat diminum juga? Enggak, insulin aja ya. Kemarin gulanya berapa Bu? Semalam itu di tempat Rate itu 120. Oh bagus. Yang di budi sehat bulan kemarin? 150. Bagus juga. Siapa yang masih di atas? Yang lain? Di atas 200. Berarti sudah bagus Bu, sudah turun. Ini kemarin berarti dirujuk ke rumah sakit? Apa masih PRP di sini? Gulanya di sini, jantungnya di bulan. Oh iya, jadi gitu. Jadi berarti sudah bagus ya Bu kalau sudah 120. Yang kemarin Bu siapa? Nina Bu Cinta Bu? Bu Sumarni. Bu Sumarni. Itu kemarin tinggi terus ya Bu ya? Berarti sudah bagus ini. Buka-buka HbA1c. Tapi HbA1c-nya masih tinggi ya? Berapa? Berapa itu? 12. Ya itu sekarang 9. Udah bagus itu. Jadi harapannya nanti HbA1c itu nanti di bawah, kalau normal kan 7 ya, 6,5 untuk orang 7. Jadi harapannya itu. Kalau masih di sekitar 9 ke atas itu berarti gulanya masih tinggi. Kenapa? HbA1c itu adalah yang kita cek di bulan Desember ini kan nanti HbA1c ya, untuk yang diabetes itu kalau HbA1c-nya lebih dari tinggi, lebih normalnya itu kayak orang normal di bawah 6,5, di atas 7 itu sudah enggak. Dan HbA1c itu artinya apa? Gula rata-rata 3 bulan terakhir. Jadi dia nggak bisa bohong. Mungkin bulan November dengan puasanya dari maghrib berarti lama lebih dari 10 jam, terus kesininya jam 10, jadi kan terlalu panjang sekali. Jadi dicek itu gula darahnya
kadang malah rendah di bawah 80. Gula darah normal berapa? 80 ya. Di bawah 80 kan lemas otomatis. Ada yang kemarin sampai 60. Nah kalau seperti itu kan terlalu rendah juga nggak boleh. Jadi gula kita itu pertahankan antara 80 sampai 110, 120 itu antara. Iya puasa. Kalau HbA1c berapa? Di bawah 7 atau 6,5 gitu ya. Gitu. Jadi kalau nanti yang masih menemukan gula darahnya tinggi, apalagi HbA1c ini masih di atas 9, itu nanti bantu saya untuk menaik. Kenapa? Padahal obatnya sudah maksimal. Jadi konsultasi jangan sekarang kan mulai saya tertipkan untuk gulanya biar terkontrol ininya ya, biar ketemu kenapa. Ternyata ada yang sudah dulunya di rumah sakit perlu dikirim ke klinik, merasa dia sudah sehat, makan sakit semua dimakan. Bukan ya. Jadi kalau pamannya dari rumah sakit dikembalikan ke klinik itu berarti gulanya stabil. Pertahankan terus, makanya dipertahankan, nggak boleh banyak manis, nggak boleh makan banyak. Terus apa jenis? Jadi nasinya nasi baru apa lama kalau makannya itu? Baru. Banyaknya berapa? Cukup 1 endong. Sebenarnya kalau nanti untuk yang besar yang dari kayu itu ya. Yang jadi nasi. 1 endong nasi pagi, terus jam 3 jam buah, ngemilnya buah ya. Buahnya juga cuma 1, nggak boleh 1 kilo. Kadang makanya dikit kan masih lapar, berapa cuma habiskan jeruk. Terus jam 3 jam lagi siang nasi lagi 1 endong, terus 3 jam lagi buah lagi, terus 3 jam lagi nasi lagi, terakhir jam 9 apa 10 mau buah kan masih bisa gitu ya. Makanya buah di mana di sana. Jadi indah Allah, terus pikirannya tenang, banyak ini insya Allah udah kan. Terus nafsu makan akibat tadi ya, akibat stres. Kadang orang yang stres itu ada yang nggak mau makan, ada yang malah minta bapaknya, ada yang sebutan sampai juga ada. Tapi kebanyakan yang makannya malah tapi ya memang ada yang nggak mau makan, ada yang mau makan sih. Nggak mau makan sih terus susah tidur ya, susah tidur. Terus pemakaian insulin kurang optimal. Ini ternyata bisa ini ya. Yang jelas stres itu akan menyebabkan gula darah sulit untuk terkontrol. Jadi mulai ini makanya menyadari intinya sakit dan cara mengelolanya yang bagus itu sangat 50% terapi lah. Jadi intinya jenengan nggak, oh ya sakit, semangat untuk berobat, semangat untuk melakukan apa yang disarankan. Ini insya Allah dengan semangat jenengan itu sakit yang warhai apa, vonis kanker lah, ini nomor positif gitu aja, sudah 50% terapi itu sudah bisa dipegang. Tapi begitu kamu sakit ini, waduh, aku kulon, sudah iso turu, langsung itu cukup nanti akan banyak. Dan nanti penyakit yang lain sudah berubah kalau kayak jadi harus mengenali pokok kita begitu ada sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi dan sakit apapun yang diberikan Allah itu diberikan, kita kalau bisa terima dan kita berupaya terus untuk bagaimana tetap sehat, itu sudah akan menjadi obat ya. Dan memang pasti akan ini bisa berkendali. Untuk hipertensi jelas ya, orang yang hipertensi kalau stres mesti ini kan detak jantungnya cepat, terus pembuluh darahnya juga ternyata jadi nyempit ya. Apa akibatnya? Detak jantung cepat, ini akhirnya tekanan darah jadi dan kalau bisa tekanan darah yang tinggi. Hipertensi itu berapa? Tensi normal itu 100. Sekarang kayaknya ada perubahan lagi ya. Untuk orang normal 120/80 itu normal. Di atas itu sudah dianggap prehipertensi. Jadi sudah
misalkan hipertensi kalau di atas 140 90. Kalau lansia memang cenderung naik. Tapi kalau sudah 140 90 mulai harus warning, harus hati-hati. Jadi sering dikontrol, maksudnya warning itu, oh iya, kemarin siapa yang sudah screening kesehatan BPJS? Siapa yang resiko diabetes? Maksudnya ini semua diabetes ya? Iya. Ada yang hipertensi aja? Saya hasilnya belum dokter. Apa? Saya hasilnya kemarin dari Budi Sewas itu, Belum jadi? ya biar maksudnya hasilnya tuh langsung diberikan Oh, sama tanya dokter. aja, jangan diem. Kemarin sudah dokter, sudah Oh, saya ya. WA, mungkin hasilnya belum nyampe. Oh iya, Iya. nanti segera dulu. Jadi Udah saya kalau japri. jadi kalau yang screening BPJS kesehatan itu untuk semua peserta ya, bukan hanya yang peserta prolanis aja. Jadi nanti saudara, anak cucu atau yang lain tetangga yang punya BPJS ditanya screening BPJS kesehatannya apa. Itu kalau ada resiko diabetes segera dicek diabetesnya atau minimal konsultasi ke dokternya. Karena kalau ada ciri-ciri apa, kalau ada gula, ciri-cirinya pipis malam berapa kali? Lebih dari 2-3 kali ya. Normal orang pipis sekali 2 kali. Lebih dari itu curiga gula, apalagi berat badannya turun, mame buahnya, tapi berat badan turun. Terus kok dicek screening kesehatannya ada risiko diabetes, segera ke klinik, minta pengantar dicek laboratorium sehat, gitu ya. Terus kalau ada yang ditemukan ada risiko hipertensi, karena hipertensi itu gandengannya apa? Jantung, stroke. Jadi usahakan begitu ada risiko cepat ke paskesnya, di klinik dokter nanti, di klinik dokter nanti minta detensi. Ini kan tidak harus periksa, Mbak. Saya hanya mau konsultasi sehat, kunjungan sehat. Jadi nanti nggak dimasukkan di dalam, cuma tensi aja sama ini. Kalau normal ya udah pulang gitu aja. Kalau kecuali ada sakit nanti terpaksa harus periksa saya, itu boleh. Ya, jadi nggak harus nunggu sakit gitu. Nanti kalau ternyata tensinya di atas 140 90 atau di atas 130 90, baiknya kontrol ke dokternya. Ketemu dokter ya. Jadi, kalau bisa di jam saya, di pas kalau saya nggak ada di dokter jaga juga nggak apa-apa. Jadi begitu biar cepat ketahuan harus ngapain gitu. Kan ada tindak lanjutnya. Terus ada juga yang kanker serviks. Cuma kanker serviks itu gratis untuk di bawah 50 tahun. Sudah menikah sampai umur 50 tahun. Gitu ya. Begitu. Terus tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres yang pasti yang jelas ya. Orang kalau stres kan rezeki saya orang nggak tenang. Kelihatan loh wajah orang-orang gelisah sama. Aku kalau saya itu terus terang kadang kalau gelisah kan begitu masuk tuh bisa lihat aura wajahnya itu loh. Orang sakit serius sama enggak itu juga beda ya. Kadang itu orang mesti kadang dia kerja apa ini? Karena aku dari auranya itu udah kelihatan. Jadi orang ini benar-benar sakit beneran, mana ini kelihatan. Jadi orang yang bisa mudah marah, susah tidur ya. Biasanya jam 10 itu bisa tidur. Orang mikir kan masih tidur. Jadi itu. Kemudian terus nonton HP. Nonton HP ini isinya kajian atau sing menenteramkan itu enak, bisa buat mantap tidur orang juga. Jelas dulu. Tapi udah pecah gitu ya, suka ngelamun. Apa sih yang nggak stres pada penyakit kronis yang tadi ya? Gulanya jadi tidak stabil, tensinya jadi meningkat, malah buahnya malah olahraga enggak, biasanya kan yang kayak orang tidak ada harapan. Lupa minum obat. Jadi benar-benar stres itu untuk penyakit kronis sangat tidak bagus. Enggak penyakit kronis saja ya, penyakit semua penyakit ya. Risikonya ini akan lebih mempercepat untuk timbulnya komplikasi. Jadi kalau punya diabetes, komplikasi diabetesnya akan cepat segera muncul. Komplikasi diabetes
neuropati yang kaki kesemutan, sudah mulai ada kan kaki yang mulai rasa vertigo, kok kadang jengkel, terus obatnya apa lah, sudah kayak gitu terus kan agak susah. Paling dengan terapi sering minum air hangat loh, banget tuh ya, jangan sampai air panas, nanti kalau sampai melempuh luka kakinya malah susah. Jadi terus itu, terus yang paling makro itu seperti jantung tadi ya, gagal ginjal sama stroke. Ini salah satu teknik relaksasi sederhana, itu pernapasan dalam. Ini coba cari di YouTube ya. Sekarang kan banyak pada punya HP semua tidak ini ya? Nah, jadi gue kan air betul nih ternyata sekali-kali adik temen lima mbak. Suruhnya dari yang ini gitu ya. Jadi pernapasan dalam ini ya, tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, terus hembuskan selama 6 detik. Terus diulangi sampai 5-10 kali. Relaksasi otot defensif itu dengan otot selama 5 detik, lepaskan. Diulangi juga 10 detik ya. Lepaskan selama 10 detik, terus meditasi dan mindfulness ya. Fokus pada nafas dan kondisi saat ini. Jadi ini konsentrasi di kondisi saat ini. Jadi terus aktivitas fisik untuk mengurangi stres gitu ya tadi ya. Ternyata jalan kaki yang 30 menit per hari itu juga bisa mengurangi stres. Apalagi jalan kakinya di taman, dari juga itu ada temennya juga terus lali malah. Terus 6 rollins kita giatkan yoga ya, aktivitas ringan di rumah. Aktivitas ringan di rumah kalau hatinya senang juga bisa mengurangi stres ya. Olahraga sangat membantu menurunkan stres, gula darah dan tekanan darah. Pola makan dan stres cenderung menyebabkan emosi untuk makan itu ya. Setelah menikah terus jadi akhirnya makannya menjadi berlebihan dan malah suka yang manis-manis dan asin. Cara cegahnya gimana? Yaitu dengan makan teratur, minum air yang cukup, minum air putih loh ya. Makannya juga tetap sedikit tapi teratur jam-jam makan. Hindari cemilan tinggi gula dan garam. Intinya kalau memilih roti boleh nggak? Boleh. Siti kan kamu sakit dicobain obat Siti ada satu itu pokoknya rasanya tidur yang cukup. Tidur kalau seusia Panina cukupnya berapa jam? 5-6 jam kayak 8 jam itu anak-anak muda itu ya. Kita 7 jam 10 bangun 3 matikan genset 1 jam sebelum tidur. Apa ada yang masih suka kopi? Ya, kalau saya suka Pak. Kalau bisa jangan kan. Tapi nggak tahu ada yang bilang kopi obat ini ya. Tapi saya belum mendalami. Buat kamar yang nyaman dan gelap. Jadi kalau tidur lampunya dimatikan. Kapan kita harus ke dokter? Kalau sudah pas stres tuh. Stres yang berat lebih dari 2 minggu ya, itu sudah mau nggak mau harus segera dikonsultasikan ke dokter, karena berarti kalau seperti ini perlu obat. Sulit mengontrol, udah mau apa-apa dibanting, apa-apa dipukul itu ya. Sulit tidur, tidak tidur sehari aja rasanya di badan nggak enak, apalagi sampai 2-3 hari itu udah ya, tidak semangat, terus pikirannya negatif, terus ini harus segera konsultasi ke dokter. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini kok gak ketara ya Mas? Terus jadi stres itu akan bisa mempengaruhi gula dan tekanan darah. Pikiran yang negatif itu dapat memperburuk kondisi diabetes maupun hipertensi. Jadi kita itu harus berpikiran positif. Kalau ada masalah, ada kejadian yang tidak diinginkan, kita harus berprasangka yang baik. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Teknik relaksasi ternyata sangat
itu, ayo lihat itu. Latihan rutin membuat, ternyata olahraga rutin, latihan rutin itu bisa membantu kontrol penyakit lebih ini, membuat kontrol penyakit lebih baik. Prolanis mendukung pasien untuk hidup lebih sehat. Iya kan, banyak teman musik-musik, ada jajannya juga. Kadang rekreasi kan, biarpun harus keluar ini, nggak apa-apa kalau nih seneng. Gitu ya. Saya kira cukup sekian yang ini. Apakah yang senam itu perlu saya setel di sini? Bentar ya. Masalah di Oh, nggak ada. Dipel gitu ya kakinya. Hipertensinya udah berapa tahun? Nah itu berjalan sekitar 1 tahun. Oh, sampai berapa tensinya Bu? 240 Terus lumayan tinggi ya Bu? Jatuh nggak? Terus Ini pertanyaan saya dong. Saya itu kan juga aktivitas olahraga rutin soalnya. olahraganya apa? Senam seperti ini? Senam apa itu? Terus body sehat. Apa? Body fit sehat itu lah. Body fit. Senam body fit itu. Apa? Keras apa ringan? Ya agak-agak sih. Pelatih senam. Itu saya di YouTube itu loh. Dok. Oh. Itu gimana dok? Soalnya kan saya suka itu. Body fit itu untuk Oh iya. ya agak naik. Nah, saya praktekkan yang 3 berapa? 3. Ya. Itu saya praktekkan enggak, saya praktekkan itu dok. Gimana dok? Itu baik apa enggak dok? Saya. Ya, nanti saya ulangi lagi. Nanti kalau pas turun saya agak lagi. Pas waktu datar ya jadi Karena kan berat tarik. pas naik ya agak gitu lah. Nanti bilangi sampai 5 kali gitu. Itu baik apa enggak? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa? Aryani Wahyudi. Suri Aryani. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya olahraga tadi itu ya. Jadi sebenarnya olahraga apapun, pokoknya kondisi jenengan masih bisa mengikuti nggak apa-apa. Tapi kalau ada jantung ya jangan dipaksakan. Maksudnya kan nongkrong terus nanti jadi ini kan, itu berarti nggak bagus. Jadi intinya nggak apa-apa, boleh. Jadi pokoknya bergerak itu sudah bagus. Pokoknya nggak boleh diam aja. Terus kalau yang 3 menit jalan lambat dan cepat itu dengan posisi naik itu nggak apa-apa, boleh. Sebenarnya kadang kalau sudah punya jantung nggak kuat, nah itu berat kan. Terus ada begini. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Oh hati-hati jangan sampai jatuh kan. Biasanya di benak darahnya ini itu kan ya, jadi nggak apa-apa. Ya, semangat. Terakhir tensi berapa? Kemarin 120. Bagus ya, gulanya? Gulanya 9. Ya bagus pertahankan. Pokoknya yang gulanya sudah normal jangan sampai naik lagi. Yang tensi sudah normal jangan sampai naik lagi. Segera cari kenapa terus naik gitu ya. Kadang masih naik turun tapi nggak apa-apa, tapi segera cari. Sebentar Mas, sudah selesai ini ya. Kita coba musik gerak kita apa?